warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setelah kita memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, alhamdulillah agenda kita pagi ini mau keliling di sekitaran Masjid Nabawi. Di sekitaran Masjid Nabawi ini ada beberapa titik lokasi yang bersejarah yang sekiranya penting untuk menambah wawasan sejarah Islam kita, dan mudah-mudahan dengan pengetahuan itu, dengan wawasan yang bertambah itu, kita semakin akan mencintai tempat ini, kota ini, masjid ini, dan akan rindu selalu datang insyaallah. Disebut sebagai Hadiqah Saqifah Bani Sa'idah. Jadi sebelum ini sekarang lagi sementara tatwir itu perluasan, renovasi. Sebelum dibongkar itu adalah taman. Ya, dia adalah taman, kemudian penuh dengan bunga-bunga dan pepohonan di dalam. Tetapi pemerintah Saudi saat ini sementara pengembangan tempat ini, di mana tempat ini dulunya digunakan oleh Rasulullah SAW atau kaum muslimin, orang-orang Ansar di Madinah ini sebagai tempat untuk pertemuan. Jadi lokasi ini adalah lokasi di mana mereka kumpul, orang-orang atau pembesar Madinah itu berkumpul di sini untuk membicarakan tentang isu-isu kemaslahatan umat. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, saya tanya, ada yang tahu tanggal berapa Rasulullah wafat? 12 Rabiul Awal. 12? Lahir. Wafat. Meninggal. Lahirnya itu 12. Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Saya kasih ke hadiah. Lahirnya dia banyak. Saya kasih ke hadiah berupa kunci kamar. Karena lebih kunci kamarku itu. Oh iya, cek kunci kamar. Siap. Nabi SAW wafat, sepakat para ulama wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Sama. Lahirnya di situ yang berbeda pendapat. Nah, kalau dalam sejarah Islam yang asli ya, semua pakar sejarah 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Ketika Nabi SAW wafat, kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kondisi Madinah dipimpin oleh Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, dan pada saat itu apa yang terjadi? Ada musibah yang sangat besar. Musibah apa itu? Meninggalnya Nabi SAW. Para sahabat secara umum begitu syok, begitu merasa terpukul. Mereka sebenarnya menerima takdir dari Allah bahwa Nabi telah wafat, tetapi karena kecintaannya yang begitu mendalam kepada Rasulullah, mereka seakan tidak percaya, belum siap ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mungkin gambarannya pernah kita merasa begitu kehilangan ketika berpisah dengan orang yang paling kita sayangi. Kita belum merasa siap untuk berpisah dengannya. Kita bahkan tidak percaya kalau dia telah meninggalkan kita. Ada yang bahkan meronta-ronta sampai di kuburnya pun merasakan hal yang sama. Mungkin kita pernah merasakan hal seperti itu. Maka bayangkan manusia yang paling dicintai oleh sahabat-sahabat Nabi, sampai kecintaannya para sahabat itu melebihi kecintaannya kepada orang tuanya sendiri, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri, melebihi kecintaannya terhadap semua harta materi dunia ini. Itulah kehebatan para sahabat yang memberikan rasa cinta kepada Nabi di atas segala-galanya. Maka kita bisa bayangkan betapa syoknya para sahabat saat itu, manakala Rasulullah meninggal di hari itu. Jadilah kota Madinah yang munawwarah ini penuh dengan cahaya tiba-tiba meredup pada saat itu. Ibarat kata Madinah berduka pada saat itu. Kita bisa rasakan bagaimana psikologi para sahabat saat itu. Di antara isu yang paling hangat untuk kemudian dibahas secara lanjut pada saat itu adalah siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW.
Bayangkan ini, siapa yang mau melanjutkan posisi Rasulullah sebagai seorang pemimpin? Pemimpin bukan hanya pemimpin wilayah Madinah, tapi pemimpinnya kaum muslimin pada saat itu. Siapa yang akan menggantikan? Kemudian datanglah para sahabat-sahabat Ansar berkumpul di tempat ini, membicarakan siapa di antara kaum muslimin, sahabat-sahabat Ansar yang layak untuk menggantikan kepemimpinan Nabi SAW. Maka diusulkanlah seorang pembesar dari suku Khazraj. Madinah pada saat itu dipimpin dengan dua suku besar, suku Aus namanya, dan yang kedua suku Khazraj. Orang-orang Ansar mengeluarkan satu opsi pilihan yang menjadi tokoh kaum muslimin Ansar pada saat itu, yaitu siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Beliau ini adalah orang yang begitu dihormati di kota Madinah, khususnya dari kalangan Ansar. Tahu Ansar, tahu Muhajirin? Muhajirin itu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Ansar yang menerima, yang menolong kaum Muhajirin yang datang ke Madinah. Nama hebat ini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq yang beliau adalah orang Muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, beliau mengatakan tidak. Kepemimpinan itu harus tetap dilanjutkan dari suku Quraisy. Quraisy itu dari Mekah atau Madinah, Bapak Ibu? Quraisy itu suku dari Mekah atau dari Madinah? Biasa kita dengar ini. Yang mana lebih enak? Kaldu ayam Royco atau Sasa? Nah gitu loh, tegang sekali. Quraisy itu adalah berasal dari Mekah. Nabi SAW orang Quraisy. Bahkan Nabi sudah mengatakan kepemimpinan itu akan dipimpin oleh orang-orang Quraisy. Itu ketetapan Nabi, bahwa khalifah yang akan memimpin kaum muslimin sukunya dari Quraisy. Bahkan nanti Imam Mahdi yang akan memimpin umatnya Rasulullah di akhir zaman itu adalah seorang imam yang berasal dari suku Quraisy Mekah. Suku Quraisy Mekah. Sa'ad bin Ubadah ini bukan orang Quraisy, tapi dia adalah orang Ansar berasal dari Madinah. Padahal Nabi pernah mewasiatkan untuk kepemimpinan dilanjutkan oleh orang Quraisy. Akhirnya Abu Bakar sendiri mengeluarkan dua usulan yang berasal dari Quraisy. Pertama Umar ibn al-Khattab. Siapa Ibu? Umar bin Khattab. Dan yang kedua Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dua-duanya muhajirin dari Mekah, dua-duanya dari Quraisy. Tapi ketika mendengarkan namanya disebut, Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak layak untuk dipilih, wahai Abu Bakar. Yang paling layak untuk dipilih itu adalah engkau sebenarnya. Coba lihat Umar itu. Ya, coba lihat Umar. Umar bilang, yang cocok untuk menggantikan Nabi itu adalah engkau, wahai Abu Bakar. Kenapa? Umar itu bukan tanpa alasan. Umar mengatakan, engkau telah menemani bersama dengan Nabi SAW di Gua Thur atau Gua Ats-Tsaur. Di situ engkau menemani berdua dengan Nabi SAW dalam kondisi yang begitu sangat-sangat sempit. Kemudian pada saat Rasulullah sakitnya itu tidak bisa memimpin salat berjamaah di Masjid Nabawi, Nabi yang panggil engkau, wahai Abu Bakar, untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Itu adalah isyarat-isyarat pertanda bahwa Nabi SAW inginkan yang nanti akan menjadi posisi melanjutkan kepemimpinan adalah engkau, wahai Abu Bakar. Lihatlah bagaimana kaum muslimin pada saat itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau bercerita tentang persoalan kepemimpinan, malu rasanya kita ini pada hari ini, yang berlomba-lomba, yang mengeluarkan budget yang tidak sedikit, miliaran, bahkan puluhan miliar bisa keluar. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin pada hari ini. Tapi lihatlah, ketika orang-orang semakin dekat dengan Allah, dia takut. Umar bin Khattab itu dalam persoalan kepemimpinan, pada akhirnya beliau yang disepakati kaum muslimin untuk naik menggantikan Abu Bakar. Setelah 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar, naik Umar bin Khattab. Umar itu pernah bilang begini, Bapak Ibu. Saya takut ada kambing yang lecet kakinya, yang terjatuh, yang berjalan kemudian dia jatuh gara-gara jalanannya berlubang di negeri Syam sana. Lalu kemudian nanti Allah akan bertanya kepada saya, bagaimana model kepemimpinan wahai Umar? Sampai jalan yang dilalui oleh anak kambing itu, anak kambing patah kakinya gara-gara jalan yang tidak beres.
Padahal di kampung ini betapa banyak ini jalan-jalanan yang lubang-lubang. Ya, sudah banyak memakan korban dan seterusnya. Yang pemimpin kita pada hari ini enak tidurnya, enak makannya. Lihatlah Umar bagaimana begitu takutnya dia semenjak diangkat menjadi seorang pemimpin kaum muslimin. Dia sangat takut jangan sampai banyak kebijakan-kebijakannya bisa tidak memberikan maslahat bahkan kepada hewan semacam anak kambing tadi. Seperti itu pun beliau sangat takut. Yang dilantik oleh kaum muslimin untuk menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh pemerintah Saudi itu kemudian direnovasi. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك. Saya mulai dulu mungkin dari posisi kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sudah isyaratkan di atas bus kemarin itu. Kenapa pada akhirnya Rasulullah dikuburkan di rumahnya Aisyah? Kita masih ingat itu? Iya. Nabi sudah memberikan wasiatnya dan itu masuk dalam sebuah hadisnya bahwa semua Nabi itu kalau wafat dikuburkan di tempat dia wafat. Dan kita tahu bersama kisah wafatnya Nabi itu ada di rumahnya Aisyah. Ada di rumahnya Aisyah. Dan pada saat itu detik-detik terakhir Rasulullah wafat, lebih terperincinya lagi dalam kondisi Aisyah memeluk suaminya pada saat itu. Nabi ada di pangkuannya Aisyah. Betul ya? Nabi ada di pangkuan Aisyah. Ya. Jadi sedekat itu Rasulullah dengan Aisyah sampai meninggalnya pun demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di rumahnya Aisyah. Persisnya lagi di bagian bilik kamarnya Aisyah. Maka Aisyah mempersiapkan bagian dari posisi tidurnya dengan kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang waktu itu posisinya belum terjadi pelebaran masjid sehingga masjid itu tidak masuk di bagian tersebut. Ya, tidak masuk di bagian tersebut. Bahkan sebenarnya sampai pada hari ini posisi kuburnya Nabi itu masih sulit dikatakan bagian dari masjid karena adanya pemisah-pemisah ya berapa lapis dinding yang memang dibuat untuk membatasi sehingga insya Allah ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa bahwa bolehnya kita sholat atau kubur itu ada di dalam masjid karena Nabi melarang itu. Nabi melarang itu dan saya sudah sampaikan di bus kemarin. قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحياة. Tapi apakah begitu kata istrinya Abu Bakar? Apakah anak-anaknya Abu Bakar begitu? Memangnya enggak. Memang caranya kan kita belajar seperti ya. Itulah hebatnya Abu Bakar dalam membina rumah tangganya, menghasilkan istri dan anak-anak yang kehidupannya itu mau di surga, nanti enaknya di surga. Baik, ayo kita lanjut sedikit saja. Di depan kita sambil jalan ya, karena enggak bagus juga kalau enggak. Kata hukmat itu artinya awan yang menutup, mendung, ya. Biasa kalau mau hujan ada awan yang tebal, nah itu gumamah. Kenapa itu disebut? Masjid ini disebut sebagai dengan istilah itu karena dulu di zaman Nabi Masjid Nabawi itu tidak sebesar seperti saat sekarang.
pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu dilakukan sini. Termasuk sholat-sholat yang lain seperti sholat istisqa, meminta hujan. Begitu pula dengan sholat-sholat khusuf, gerhana, yang mengumpulkan banyak jamaah. Bisa di sebelah sini yang dingin? Sebelah sini dingin? Jadi untuk pelaksanaan sholat yang mengumpulkan banyak jamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu Nabi gunakan di lokasi sini untuk sholat, bukan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekali lagi belum besar seperti sekarang. Sedangkan sunnahnya untuk sholat Idul Fitri itu adalah di lapangan. Makanya kalau kita sholat Idul Fitri di kampung, lebih afdol itu utamakan dulu di lapangan. Kecuali hujan atau ada hal-hal yang kemudian tidak memungkinkan di lapangan, baru kemudian kita pakai masjid. Nah, pada saat Nabi SAW dalam satu pelaksanaan sholat, kemudian beliau berkhutbah, ya, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba, ya, pada saat itu sholat untuk meminta hujan. Dan sholat untuk meminta hujan ini ada khutbahnya juga. Tiba-tiba awan, ya, mendung pada saat itu. Ya, tiba-tiba awan mendung pada saat itu, kemudian turunlah hujan. Maka sejak saat itulah masjid ini disebut sebagai Masjid Ghamamah, untuk melestarikan satu tempat di mana dulu Nabi kebiasaannya saat mengumpulkan banyak orang untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, seperti juga sholat istisqa, meminta hujan, beliau gunakan di daerah sini. Makanya dibangunlah masjid ini untuk mengingatkan sejarah tersebut, dan diberilah nama masjid ini sebagai masjid apa tadi? Ghamamah. Artinya apa Ghamamah? Awan. Mendung. Awan. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. Putrinya Nabi yang bernama Fatimah tadi, itu Rasulullah sangat-sangat mempermudah. Nabi SAW itu betul-betul memudahkan urusan pernikahan anaknya. Pertama, Nabi tahu sekali siapa Ali ini, karena Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Rasulullah yang hidup bersama. Abu Bakar memang adalah manusia kedua yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Ada Umar, tetapi Umar itu belum bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Pernah satu ketika, setelah sholat subuh, Nabi bertanya kepada para sahabat pada saat itu, siapa yang pada hari ini sudah mengurus jenazah? Abu Bakar angkat tangannya. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangannya lagi. Siapa yang hari pernah dalam satu peperangan, Rasulullah meminta sahabat itu mengumpulkan dana, donasi, karena berperang itu bukan hanya kekuatan yang diperlukan, tapi juga tidak ada yang besar. Maka Abu Bakar datang dengan semua hartanya kepada kecuali. Tapi apakah begitu kata istrinya Abu Bakar? Apakah anak-anaknya Abu Bakar begitu? Memangnya enggak. Memang caranya kan kita belajar sendiri. Itulah hebatnya Abu Bakar dalam membina rumah tangganya, menghasilkan istri dan anak-anak yang kehidupannya itu mau di surga, nanti enaknya di surga. Baik, ayo kita lanjut sedikit saja. Di depan kita sambil jalan ya, karena tidak bagus juga kalau tidak